Jangan lupa subscribe, ya, tombol lonceng pencet supaya setiap kali saya membuat video terupdate di HP saudara, ya, notifikasinya, ya, pencet. Terus jangan lupa juga like, beri komen, share juga nggak masalah, kemana saja. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizuli Lubis. Saudara, saya terus mengawal atau terus mencari berita-berita terbaru tentang Pak Muhammad Kece yang sekarang ditahan di Bareskrim karena diduga penistaan agama. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi saya juga mencari referensi-referensi dari pakar-pakar hadis, pakar Al-Quran, tentunya para ulama, ustadz, kiai, apa pendapat mereka tentang yang dilakukan oleh Muhammad Kece ini di sosial media. Karena waktu itu Muhammad Kece ini kan ngejum rame-rame kan, terus orang-orang muslim sebagian masuk. Nah, di situ baru ada dialog. Nah, dalam dialog tersebut Pak Muhammad Kece mengambil ayat-ayat tertentu di Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW waktu berdoa dikerumuni jin, kan begitu. Nah, jadi salah satunya itu yang dipersoalkan oleh pihak saudara-saudari kita Islam, walaupun memang itu ada tertulis. Apakah Muhammad Kece ini salah? Saya nggak bisa katakan dia salah, saya nggak bisa katakan dia benar. Karena saya bukan pakarnya, itu bukan domain saya untuk menjustis Muhammad Kece salah atau benar. Tentunya yang berhak untuk mengatakan Muhammad Kece ini benar atau salah, atau yang bisa meluruskan adalah mereka-mereka yang memang punya keyakinan di agama mereka, yaitu agama Islam. Ya, entah itu ulama, entah itu ustadz, kiai. Saya menemukan ini ada salah satu ustadz atau Gus panggilannya, ya, Gus Gus Tabib, ya, Gus apa? Gus Miftah. Ya, Gus Miftah, saudara. Gus Miftah ini, ya, dia netral, ya. Nah, dalam menganalisa, mengambil keputusan untuk memberikan sebuah statement, ya, atau untuk mencurahkan apa yang ada dalam pikirannya, dituangkan ke Google gitu, atau ke FB, ke FB, ya. Jadi di FB kami temukan apa yang dikatakan Gus Miftah ini, saudara, dalam menanggapi ucapan-ucapan Muhammad Kece yang diduga menista agama. Benarkah Muhammad Kece ini menista agama? Saudara, mari, apa pendapat si Pak Gus Afid ini? Susah namanya, Gus Miftah, ya, agak susah namanya. Saya akan bacakan, ya, apa yang dikatakan Gus Miftah di sini, saudara. Muhammad Kece atau Muhammad Kece bukan melece. Artinya Muhammad Kece itu sebenarnya bukan ingin melecehkan agama Islam, bukan, ya. Tapi dia ingin memberitahu bahwa ayat-ayat yang dia baca itu ya memang dari Al-Quran, begitu, ya, oleh Ustadz Miftah Kol, ya. Ini di FB-nya bisa Anda baca, saudara, ya. Saya hanya membacakan saja. Perbedaan memang kerap ada dalam kehidupan kita, apalagi perbedaan dalam agama atau ideologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, artinya, dan jika Tuhan menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berbeda pendapat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menciptakan manusia yang satu dengan yang lain memang diberikan hak untuk bebas berpendapat.
kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Ada kecuali yang dirahmati Tuhan, pendapatnya tentu mungkin ya itu lebih berkenan kali begitu ya. Muhammad KC dalam menyampaikan orasi keagamaannya, saya menilai, ini kata Gus Miftah loh, Gus Miftah yang ngomong, saya hanya bacakan saja. Ya, saya menilai tidak ada hal yang serius. Saya kira menganggapnya bahwa ada unsur penistaan. Ya, itu suatu hal yang diperbolik dan hipereaksi. Ya, jadi reaksi orangnya yang kurang tepat. Jadi ketika Muhammad KC saudara menjelaskan apa yang ada di situ, ada terjadi perbedaan pendapat ya. Saya akan bacakan terus. Tentunya pidato yang disampaikan di YouTube merupakan suatu sistematika yang dianut sesuai konsep yang ideologi dan logis. Buka kurung, tutup kurung, kiasi. Ini dalam bahasa istilah-istilah mereka ya. Dalam konstruksi yang dibangunnya. Jadi jangan buru-buru, sikit-sikit main lapor polisi, marah dan ngamuk. Jadi Agus Miftah ini berkata begini ya, kita jangan sikit-sikit lapor polisi, marah dan ngamuk gitu. Ya, terus alangkah lebih baik diajak dialog, bukan monolog yang memuja oportunisme. Jadi lebih baiklah diajak Muhammad KC ini berdialog, jangan monolog, jangan langsung ditangkap polisi, dialogkan dulu gitu, supaya dia bisa menuangkan apa yang ada dalam pikirannya. Apakah itu dia betul-betul sengaja untuk menjelekkan, menista Islam, atau memang itu adalah hasil pelajaran yang dia pelajari, pemikiran yang dia punya, itu menjadi sebuah penelitian akademik. Itu kan memang dibenarkan, kita meneliti sesuatu dan terus kita menemukan sesuatu dan kita tuangkan gitu ya, kita beberkan ya. Hal itu di sini dikatakan, karena hal itu argumen, maka nikmati seperti makan permen ya, jangan marah langsung, itu argumen. Jadi ya kita sama-sama argumen aja, nikmati kayak makan permen ya, dengan mengajukan neo argumen. Jadi ada argumen-argumen yang baru ya, kita coba dengar maksud dia begitu, maksud si Miftah tadi, Gus Miftah. Jika tidak ada kesepakatan, maka yang ada adalah mufakat. Ya, kalau nggak ada kesepakatan ya kita bermufakat, berunding. Untuk saling menerima perbedaan, bukan melebarkannya. Mungkin maksud Gus Miftah begini, kalau ada satu ayat di Al-Quran itu yang dibaca oleh orang-orang yang sama-sama mengerti Al-Quran terus berbeda pendapat, cobalah musyawarah, mufakat. Kalaupun memang nanti tidak sependapat, udah jangan dilebarkan, masing-masing saja gitu loh. Nah ya, yang penting sabar, karena orang sabar nggak tahu, ini agak bercanda ya, pantatnya lebar gitu ya, nggak tahu ya, bercanda kali ya. Saya biasa saja, kata Gus Miftah, membaca keterangan dari Muhammad KC ya. Ada benarnya, ada benarnya juga kata si Gus Miftah ini ya. Yang ia sampaikan, yang Muhammad KC sampaikan, dan ada pula perbedaan menurut saya. Jadi gini, yang disampaikan Muhammad KC itu menurut Gus Miftah ada benarnya, walaupun saya berbeda pendapat, tapi ada benarnya gitu loh ya. Tapi saya menerimanya dengan lapang dada, selapang tanah lapang. Ya, karena memang yang disampaikan Muhammad KC itu berdasarkan Al-Quran, cuma dia berbeda dalam berpendapat tentang ayat tersebut, ya, tentang Nabi Muhammad SAW dikerumuni jin tadi. Jadi bagi si Gus Miftah ini saudara, dia bilang dia lapang dada seperti tanah lapang gitu loh, karena berbeda pendapat itu biasa. Ada beberapa catatan menarik perihal Muhammad KC ya. Satu, perihal Nabi Muhammad SAW dikerumuni jin
dan pendusta, kan begitu. Ini pernyataan Muhammad KC gitu loh, satu. Terus inilah suatu yang sesuai dengan Al-Quran, jadi dibenarkan oleh si Gus Miftah ini sesuai dengan Al-Quran yang dikatakan oleh Muhammad KC. Di mana ayatnya? Di Al-Aqab ayat 29. Maaf tadi 27 ya saya bilang. Ayat 29 ya. Al-Aqab ayat 29. Ya. Di situ dikatakan apa? Di Al-Aqab 29, dan buka kurung tutup kurung. Ingatlah kepadamu Muhammad, buka kurung tutup kurung, serombongan jin yang mendengarkan, buka kurung tutup kurung, bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaan, buka kurung tutup kurung, pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu, ya, diamlah kamu untuk mendengarkannya, ya. Terus maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya. Kaumnya tadi ya itu tadi ya, kaum jin itu ya, untuk memberi peringatan. Di dalam hadis dijelaskan lagi, Imam Baihaqi meriwayatkan ya, Abdullah ibnu Mas'ud RA ya, mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada para sahabat di Mekah, barang siapa di antara kalian mau melihat jin. Nah, jadi Muhammad SAW ini mengatakan kepada pengikutnya, siapa yang mau melihat jin begitu ya, maka ia harus datang bersamaku malam ini. Jadi diajaknya pengikutnya yang mau melihat jin, ikut bersama aku malam ini ya. Malam itu tidak ada seorang pun sahabat yang datang kecuali Ibnu Mas'ud ya. Jadi di antara sahabat-sahabatnya Muhammad ini, saudara, nggak ada yang mau ikut, tapi ada Ibnu Mas'ud saja yang mau ikut. Ibnu Mas'ud mungkin menurut saya mungkin mereka takut atau gimana, nggak ngerti lah ya. Tapi yang jelas di sini yang ikut hanya Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud ikut di sini. Saya bacakan ya. Nabi, saya lanjutkan ya, kecuali Ibnu Mas'ud, Nabi SAW dan Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud apa ini ya? Ibnu Mas'ud lalu mendatangi sebuah bukit yang tinggi di Mekah. Jadi Nabi Muhammad tadi sama Ibnu Mas'ud tadi ya, dia pergi ke bukit ya, dekat dengan Mekah. Ya, Rasulullah kemudian membuat lingkaran dengan kakinya untukku dan menyerahkan kepadaku untuk tetap duduk dalam lingkaran itu. Ya, jadi seperti kayak dibuat lingkaran gitu ya, di kaki gitu. Setelah itu Nabi SAW mulai membaca Al-Quran. Tiba-tiba sekelompok besar jin datang mengerumuni Nabi. Betul kan? Gini loh ceritanya. Tadi Nabi Muhammad SAW ini bilang begini, siapa yang mau siapa yang mau lihat jin, ikut aku malam ini. Tapi yang ikut cuma satu saja. Siapa tadi? Ibnu Mas'ud tadi ya, kalau saya nggak salah. Mereka pergi ke puncak bukit atau gunung. Dan betul, waktu Nabi SAW membacakan Al-Quran, tiba-tiba sekelompok besar jin datang mengerumuni Nabi. Ini ya. Ini memang fakta, kata Gus Miftah. Ini memang fakta, kata Gus Miftah. Bahkan pendusta itu memang ada di sekeliling Nabi. Ya, nggak ubahnya seperti kehidupan kita yang dikelilingi oleh orang-orang yang bermulut manis walaupun rasanya belum tentu manis. Menggunting dalam lipatan, lain lubuk, lain ikannya, dan lain-lain. Mereka di masa Nabi disebut kaum munafik yang cukup merepotkan Nabi. Kala ia sampai-sampai di dalam Al-Quran disebut surat Munafikun. Ya, saya akan bacakan saja ya. Yang kedua, ini apa yang dikatakan Muhammad KC. Ini menurut pendapatnya si Gus Miftah. Di bagian kedua gini, Muhammad KC tadi kan menceritakan itu Al-Aqab 92 kan, 92. Oke, nah sekarang Muhammad KC pernah bilang begini, kitab kuning yang diajarkan di pesantren pemicu paham radikalisme
atau intoleran. Itu kata Muhammad Kece. Nah, ini pandangannya si Gus Miftah. Pandangan seperti ini juga nggak salah, kata Gus Miftah. Karena potensial yang bikin sial memang ada, walaupun tak semua. Tapi ini sungguh berbahaya. Saya malah bersyukur dengan ungkapan Muhammad Kece. Malah bersyukur ya Gus Miftah ini ya. Jadi umat Islam terbantu dengan berita ini. Karena memang ada kelompok ekstremis Wahabiyah yang melakukan infiltrasi terhadap kitab-kitab kuning para ulama dahulu. Dari mulai melakukan tahrif atau penyelewengan naskah kitab, merubahkan isi kitab tersebut. Jadi maksudnya begini, maksud si Gus Miftah ini mungkin ya. Jadi ketika Muhammad Kece menjelaskan tentang poin kedua tadi, saudara, terus justru ini memberikan warning kepada umat Islam supaya mereka berhati-hati dengan ayat-ayat itu sehingga tidak menimbulkan paham radikal, sehingga bisa diajarkan dengan sebaiknya bagaimana gitulah ya. Ini salah satu contoh kitab tafsir Hasyiah Has-Sawi ala Tafsir Jalalain karya Syekh Ahmad As-Sawi ketika menafsirkan surat Fatir ayat 7 yang pernah ditahrif. Tadi udah tahu ya apa ditahrif ya, oleh kelompok radikal. Ternyata ada kelompok radikal yang mentahrif. Mentahrifnya bagaimana? Artinya dikatakan ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum Kahwaris ya, waris J pakai J, waris. Mereka adalah orang-orang yang mendistorsi penafsiran Al-Quran dan Sunnah. Mereka menghalalkan darah dan harta benda orang yang tak sejalan dengan mereka. Jadi itu ada tulisan yang seperti itu ya, tapi mungkin dalam kondisi tertentu itu ditulis, tapi ditafsirkan oleh yang tadi yang saya sebut tadi ya, kaum Wahabi itu justru dijadikan kayak seperti paham radikal itu gitu ya. Nah, ini tulisan si Gus Miftah aja ini saya baca ya. Saya hanya ngasih jelas-jelasnya yang saya pahami aja ya. Mereka menghalalkan darah, saya ulangi, harta benda orang yang tak sejalan dengan mereka, sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang. Ini tentang pandangan atau teori mereka. Mereka adalah kelompok yang berbeda di negeri Hizat yang disebut dengan aliran Wahabiyah. Mereka mengira bahwa diri mereka adalah orang-orang yang terkemuka, padahal mereka adalah para pendusta. Setan telah menipu mereka sehingga lalai mengenal Allah. Mereka adalah golongan setan yang sungguh golongan setan. Itulah orang-orang yang mengurungi kita berdoa kepada Allah ya, yang maha mulia. Semoga menghancurkan tatanan mereka. Jadi Gus Miftah ini bilang begini, memang ada tulisan-tulisan yang sepertinya mengarah kepada radikal, tapi tergantung bagaimanlah kita dalam memahami itu dan kita menjelaskannya kepada umat kita. Tapi ada golongan tertentu kalangan Wahabiyah tadi itu justru mengarahkannya kepada ya paham radikal gitu maksud dia. Naskah di atas sempat dihilangkan oleh kelompok radikal dalam cetakan baru yang berbahaya sekali untuk generasi kita. Jika kebenaran ini dihilangkan, asas penafsiran tunggal merasa paling benar. Inilah doktrin tunggal yang menyusup dalam kitab-kitab logikanya. Jika paham suka mengkafirkan. Jadi Gus Miftah ini nggak suka mengkafir-kafirkan orang. Tapi ada paham-paham tertentu yang demikian. Menyesatkan, diajarkan oleh ulama mereka. Ketika mereka membuat kitab tertentu, isi kitab tersebut tak akan jauh dari bernapaskan radikalisme atau manipulasi agama. Ya, belum lagi pentakikan. Ya, kitab karya ulang dahulu. Jadi bisa maksudnya gini. Kitab itu sudah ada, terus
karya mereka membuat lagi penafsirannya bagaimana. Mungkin begitu ya. Karya ulang soalnya di sini. Dahulu yang dilakukan oleh kelompok radikal sesuai kepentingan ajaran ekstrim yang disampaikan oleh para ulama mereka, sehingga generasi sekarang malah manut saja dengan guru mereka karena salah pengajian. Salah pengajian lebih berbahaya daripada salah gajian ya. Iya, pengajiannya ini agak lucu ya. Yang ketiga, ucapan assalamualaikum. Apa ini? Ini assalamualaikum. Ini yang ketiga yang Muhammad Kacing ngomong. Yang pertama tadi yang dikerumuni jin Al-Ahqaf 72 itu. Yang kedua tadi apa tadi saudara ya? Yang ketiga, ini yang ketiga ya. Yang ketiga di sini Muhammad Kacing bilang gini ucapannya, assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Ya, dan alhamdulillah Yesus. Ya, alhamdulillah Yesus. Yang setahu saya kan dulu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Yesus dia bilang. Hi rabbil alamin. Ya. Jadi saudara, ini sepertinya kalau menurut pendapat sebagian orang kok dibacakan seperti itu, diplesetkan gitu. Tapi apa menurut Gus Miftah? Letak kesalahannya di mana? Letak kesalahannya di mana kata Gus Miftah? Ketika ia meyakini iman Kristiani, ini hanyalah semata-mata bahasa Arab. Ya, yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia. Misalnya, segala puji bagi Yesus Tuhan semesta alam, dan keselamatan atas kamu dan rahmat Yesus dan perkataannya, karena dalam pandangan Kristiani sering disebut Tuhan Yesus. Jadi menurut Gus Miftah, apa yang diucapkannya tadi itu, yang diucapkan Muhammad Kacing nggak ada salahnya, kan hanya bahasa Arab doang. Iya, bahasa Arab kan memang harus begitu bahasanya. Terus gimana? Masa mengikuti bahasa Arab yang di Al-Quran sepenuhnya? Ya enggak, bahasanya aja. Tapi kalau untuk keimanannya kan tentu beda. Berbeda pula dalam iman. Islam ucapan alhamdulillah. Kalau di Islam kan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala kan begitu. Ya, memiliki potensi mendapatkan pahala dan sunnah untuk dilakukan, menukar kalimat ini dengan keyakinan pada iman lain. Jika mengedepankan asas saling menghargai, tidaklah merusak makna yang terkandung di dalamnya, karena ini memang murni berbahasa Arab gitu loh ya. Tadi kayak apa namanya, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum Yesus apa dia bilang tadi ya. Jadi diganti Yesus doang. Seharusnya kita umat Islam supaya dewasa menyikapi perbedaan ini, bukan apa ini kok Somad. Bukankah Somad pernah mengatakan, maksudnya mungkin Ustadz Somad ya, bukankah Somad pernah mengatakan di salib ada jin kafir, dan Yahya Waluni juga menyebutkan Yesus Nabi gagal. Tapi sampai hari ini mereka tak kunjung ditangkap, aman-aman saja kata Gus Afid ya. Iya, Gus Miftah, Gus Miftah ya. Intinya kita sudahi melapor dengan menggunakan pasal penistaan agama yang masih ambigu dan lebih banyak mudaratnya jika digunakan. Perbedaan pandangan harus kita sikapi dengan sentuhan kesejukan, bukan kepanasan. Kalau tak cocok, mari berdiskusi. Kalau nggak mau datang berdiskusi, ya sudah, masing-masing mengamalkan yang diyakini. Ya, Muhammad KC saya yakin tak meleceh dan tak punya maksud menghina agama manapun dari Gus Miftah. Oke, saudara, jadi saya bacakan ayat firman Tuhan begini nih. Saya rangkum semua ya yang dikatakan Gus Miftah ini, maksudnya gini. Janganlah cepat-cepat kita ngomong. Dengar aja dulu, dengar. Setelah dengar baru
kita berdialog, jangan langsung lapor-lapor polisi gitu loh. Kan banyak kan orang lebih cepat ngomong daripada mendengar. Mendengar orang ngomong dia nggak tahan. Tapi kalau dia ngomong lama, orang dipaksanya harus dengar gitu loh. Makanya ayat Alkitab bilang ini. Hai saudara-saudara, Yakobus 2 ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya gini, seharusnya ya si Muhammad Kece ngomong gitu, dengar aja dulu, dengar. Jangan kita langsung lapor polisi, panggil dia. Karena begini, ini yang dikatakan si Muhammad Kece, ini kan saudara ada tertulis di kitab suci mereka. Ya, kalau memang ada tertulis, terus Muhammad Kece pandangan yang berbeda dengan pandangan mereka, umat Islam, ini kan maksudnya kan akademik ini. Diselesaikan dulu secara akademik, secara profesional, dengan proporsional dan dengan profesional, diselesaikan dengan profesional dulu harusnya. Supaya kita tahu apa dia memang niat menista, apa ini hasil penemuan dia dalam mengkaji kitab itu gitu loh. Terus saudara, di sini dikatakan ya, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Itu kok lapor-lapor kan, oh itu marah ya. Tapi terus terang saya tambahin dengan Yaya Waloni. Yaya Waloni itu dia tidak punya alasan asal ngomong. Injil palsu, Injil saya rubah-rubah waktu saya masih pendeta. Inilah firman Tuhan. Padahal saya yang buat tadi malam. Itu baru penistaan kalau begitu. Orang nggak ada tertulis. Gitu loh. Dia nggak ada baca di sana, nggak ada. Dia ngomong-ngomong sendiri ya si Yaya Waloni ya. Makanya lihat Yaya Waloni udah sakit kan, sakit ya. Nanti periode yang akan datang ya. Episode yang akan datang, episode nanti. Kita akan bahas Yaya Waloni dan Kece ya, gimana perbedaannya dalam menghadapi ini semua. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau marah-marah nggak mengerjakan ini ya, nggak mengerjakan apa-apa saudara. Jadi kita doakan ya Muhammad Kece ini supaya nanti waktu di BAP dia bisa jawab baik ya, sesuai hasil pemikirannya lewat ayat-ayat kitab suci. Terus sudah gitu saudara, waktu di persidangan biar dia beritakan kebenaran itu yang tertulis di kitab suci itu memang begitu gitu. Jangan yang nggak tertulis diomong-omongi. Oke, kita doakan dia ya. Khusus berdoa buat Muhammad Kece dan berdoa juga buat yang jujur ini ya, Gus Miftah ini ya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Gus Miftah, orangnya jujur Tuhan. Jujur dia Tuhan, sangat jujur. Dia menceritakan yang tertulis. Dan berbeda pandangan itu nggak apa-apa. Tapi yang tertulis itu yang betul-betul dibahas. Tuhan Yesus jamah juga Muhammad Kece. Berikan sehat kuat supaya dia punya keberanian untuk menyampaikan apa yang tertulis di Al-Quran atau di hadis yang dia paham. Begitu juga Tuhan Yesus. Saya berdoa buat semua khusus yang melihat, mendengar ucapan saya ini. Terlebih yang sudah subscribe, beri sehat. Jauhkan mereka dari coronavirus. Berkati hidup mereka. Dalam nama Yesus. Amin.